Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen kelas oleh kelompok 3 yang beranggotakan Andi Minhajuddin Aha dan Mukminin Nurul Ramadhani. Adapun latar belakang pada pembahasan kita kali ini, pendidikan pada hakikatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, emosional, maupun sosial. Namun, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Manajemen kelas menjadi faktor penting untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, kondusif, dan menyenangkan. Melalui pengelolaan kelas yang baik, mulai dari penataan ruang, pengaturan tempat duduk, hingga pengelolaan interaksi antar peserta didik dengan guru dapat membantu siswa lebih fokus, termotivasi, dan aktif dalam proses belajar, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup manajemen kelas? Yang kedua, apa saja kegiatan yang termasuk dalam manajemen kelas? Yang ketiga, bagaimana peranan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penataan ruang kelas? Yang keempat, bagaimana cara mengefektifkan tempat duduk peserta didik? Dan yang kelima, bagaimana realisasi karakteristik peserta didik dalam pengaturan tempat duduk? Nah, tujuan pembahasan kita kali ini yang pertama, untuk mengetahui pengertian ruang lingkup manajemen kelas. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kegiatan yang termasuk dalam manajemen kelas. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penataan ruang kelas. Yang keempat, untuk mengetahui cara mengefektifkan tempat duduk peserta didik. Yang kelima, untuk mengetahui realisasi karakteristik peserta didik dalam pengaturan tempat duduk. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian ruang lingkup manajemen kelas. Ruang lingkup manajemen kelas terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup manajemen kelas fisik dan ruang lingkup manajemen kelas non-fisik. Nah, ruang lingkup manajemen kelas fisik mencakup pengaturan ruang, parabot, dan posisi belajar peserta didik. Sedangkan ruang lingkup manajemen kelas non-fisik mencakup interaksi peserta didik dengan guru, sesama peserta didik, serta lingkungan sekolah. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana belajar kondusif agar pengetahuan dan keterampilan peserta didik berkembang. Namun, perbedaan latar belakang, kecerdasan, psikologis, dan biologis sering menimbulkan masalah dalam kelas. Oleh karena itu, guru berperan penting dalam mengelola keberagaman peserta didik. Menurut Fahmi, ruang lingkup manajemen kelas mencakup semua kegiatan yang menunjang proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah maupun madrasah. Selanjutnya, kegiatan dalam manajemen kelas. Nah, kegiatan dalam manajemen kelas terbagi menjadi dua. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang mendukung, di mana menghadirkan lingkungan yang aman, tertib, dan menyenangkan agar peserta didik dapat belajar sesuai kemampuan dan perkembangan mereka. Yang kedua, menata ruang belajar, meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, media pembelajaran seperti papan tulis, gambar, dan poster, serta menempatkan tanaman dan karya peserta didik untuk memperindah ruang dan meningkatkan motivasi. Peran pendidik dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan berperan penting dalam menata kelas agar proses belajar efektif. Penataan ruang berpengaruh pada kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. Nah, ada 4 kunci dalam pengaturan ruangan. Yang pertama, sirkulasi bebas. Yang kedua, semua peserta didik mudah dipantau oleh guru. Yang keempat, akses alat pembelajaran itu mudah. Yang keempat, pandangan peserta didik ke papan tidak terhalangi. Pengefektifan tempat duduk.
Tempat duduk peserta didik itu harus aman, nyaman, dan berukuran profesional. Formasi tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan metode pembelajaran. Ketika menggunakan metode pembelajaran ceramah, kita bisa menggunakan formasi tempat duduk berbaris. Ketika kita menggunakan metode diskusi, kita bisa menggunakan formasi tempat duduk melingkar. Nah, ketika kita menggunakan metode tanya jawab, kita bisa menggunakan formasi tapal kuda. Nah, penataan tempat duduk berperan dalam menciptakan fokus dan interaksi aktif. Realisasi karakteristik peserta didik dalam pengaturan tempat duduk. Setiap peserta didik memiliki perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan kondisi fisik. Penataan tempat duduk harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar pembelajaran efektif dan menyenangkan. Dari segi kemampuan belajar, peserta didik yang lambat datang ditempatkan di depan atau dekat guru. Sedangkan peserta didik yang cepat berdampingan dengan peserta didik lambat untuk saling membantu. Dari segi gaya belajar, visual di posisi dengan pandangan yang jelas. Auditori ditempatkan yang mendukung dengan pendengaran. Sedangkan kinestetik di posisi fleksibel untuk bergerak. Dari segi interaksi sosial, peserta didik yang malu bisa ditempatkan dengan teman yang aktif. Sedangkan peserta didik yang ekstrovert dalam kelompok atau melingkar. Dari segi kondisi fisik, peserta didik yang tinggi bisa ditempatkan di tempat duduk yang di belakang. Sedangkan peserta didik yang kecil atau penglihatan yang lemah bisa ditempatkan di depan. Dari segi dinamika kelas, tempat duduk peserta didik itu harus rotasi agar menghindari kejenuhan dan formasi fleksibel sesuai metode. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, manajemen kelas mencakup pengelolaan aspek fisik seperti ruang, perabot, dan tempat duduk, serta aspek non-fisik seperti interaksi dan suasana belajar emosional di kelas. Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik dapat belajar secara optimal. Penataan ruang dan tempat duduk yang baik akan meningkatkan motivasi, fokus, serta kerjasama antar peserta didik. Dengan manajemen kelas yang efektif dan terencana, proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan tujuan pendidikan tercapai secara menyeluruh. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai ruang lingkup manajemen kelas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.